lights went down, when you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud, we are living in this cruel world. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatika Yunus dari kelompok 2. Saya akan membahas tentang sejarah dan eksistensi Universitas Al-Azhar. Al-Azhar adalah bukti sejarah monumental dan produk peradaban Islam yang tetap eksis hingga sekarang. Pada perayaan hari lahirnya Universitas Al-Azhar yang ke-1000, Presiden Mesir Muhammad Husni Mubarak menjelaskan bahwa Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan tertua di dunia Islam dan menjadi pionir kemajuan ilmu pengetahuan serta referensi umat Islam dari berbagai negara. Pada masa dinasti Fatimiyah, Al-Azhar mengajarkan beragam mata pelajaran, termasuk ilmu nakli dan akliyah, seperti fikih, tafsir, hadis, nahwu, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu kalam. Dalam periode ini, Al-Azhar menjadi pusat ilmu dan dakwah Fatimiyah, berkontribusi pada perkembangan peradaban Mesir. Sistem halaqah menjadi dasar kajian di Al-Azhar, dan misi menyebarkan dakwah Fatimiyah terus diteruskan hingga berdirinya Al-Hakim di Jamiah. Ada beberapa alasan keberadaan Al-Azhar sebagai universitas yang terkait erat dengan perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah, yaitu 1. Sistem pembelajaran di Al-Azhar. 2. Kurikulum pembelajaran di Al-Azhar. 3. Peran Al-Azhar dalam memproduksi ulama. Universitas Al-Azhar 358 Hijriah sampai dengan 965 Masehi adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam sejarah pendidikan Islam di Mesir. Awalnya, Al-Azhar adalah sebuah masjid seperti umumnya ada pada masanya. Namun, selain sebagai tempat ibadah, Al-Azhar juga digunakan untuk menyebarkan faham Syiah Ismailiyah yang pada akhirnya menjadi penyokong dinasti Fatimiyah 358 Hijriah sampai 969 Masehi, satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 3. Saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Universitas Al-Azhar. Sistem pendidikan di lembaga pendidikan tinggi Al-Azhar memiliki tujuan yang terdiri dari 5 poin, sebagaimana dicatat oleh Mahmud Yunus pada masa dinasti Fatimiyah. A. Tujuan Al-Azhar. B. Meningkatkan ikatan budaya dan keilmuan dengan perguruan tinggi dan lembaga ilmiah Islam di luar negeri. C. Pendidik di Al-Azhar. D. Peserta didik di Al-Azhar. E. Metode pengajaran di Al-Azhar. Di Al-Azhar terdapat 3 jenis tempat untuk proses pembelajaran. Yang pertama adalah untuk kelompok yang ingin belajar Al-Quran, di mana peserta didik duduk melingkar di lantai, sementara pendidik duduk di kursi yang agak rendah untuk mengajar dan menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, juga melibatkan peserta didik untuk duduk melingkar di lantai, tetapi pendidik mendiktekan pelajaran dan memberikan jawaban atas pertanyaan peserta didik. Yang ketiga, tempat memungkinkan peserta didik untuk berhadapan langsung antara sesama peserta didik. Di sini pendidik berasal dari kalangan peserta didik yang telah ditunjuk oleh pemimpin Al-Azhar. C. Pembaharuan Universitas Al-Azhar dalam pengembangan pendidikan Islam. Pembaharuan yang diimplementasikan di Al-Azhar sangat penting dalam membangun paradigma pemikiran keislaman. Awalnya pendidikan Al-Azhar
dimulai dengan halaqah tradisional di bawah tiang Masjid Jami Al-Azhar. Pembaharuan tersebut mencakup 4 materi utama. Yang pertama, studi khusus Al-Quran dan tafsir. Yang kedua, mencetak guru berkualitas, beriman, dan bertakwa. 3. Majelis Al-Hikmah atau tingkat ulama. Yang keempat, studi keagamaan khusus untuk wanita. Selain itu, berbagai bidang studi seperti keislaman, bahasa Arab, ilmu logika, dan ilmu falak juga ditekankan, namun ada pasang surut dalam perkembangan Al-Azhar, terutama setelah pemerintahan Al-Ayyubi yang membuat pendidikan Al-Azhar berhenti selama lebih dari 100 tahun. Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone. Don't scream Syekh Muhammad Abduh melakukan banyak perubahan dalam bidang pendidikan Islam. Ia sangat kritis terhadap sistem pendidikan pada masanya. Salah satunya langkah terobos yang diambil adalah merancang ulang struktur dan sistem lembaga pendidikan serta menginformasi sistem akademik. Ia juga mengusulkan undang-undang untuk memajukan Al-Azhar sebagaimana diungkapkan oleh Bayat Dr. Menurut Muhammad Abduh sangat menantang sistem dualisme tersebut. Sekolah negeri harus mengajarkan pendidikan agama di sekolahnya. Begitu juga sebaliknya, sekolah agama juga harus diajarkan ilmu pengetahuan modern. Di samping penekanan pada pendidikan akal, beliau juga menaruh perhatian besar terhadap pendidikan spiritual agar generasi penerus bangsa kedepannya bisa berpikir lebih baik, berakhlak mulia, dan berjiwa suci. Secara umum Muhammad Abduh membagi 3 bagian kurikulum, yaitu kurikulum Al-Azhar, kurikulum sekolah dasar, dan kurikulum sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirul Cahyadi dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang melatar belakangi terjadinya pembaharuan pendidikan Islam di Universitas Al-Azhar dan peranan Universitas Al-Azhar secara luas dalam pendidikan Islam. Baik, yang pertama, faktor yang melatar belakangi terjadinya pembaharuan pendidikan Islam di Universitas Al-Azhar. Secara garis besar, ada beberapa faktor yang memicu proses pembaharuan pendidikan Islam di Al-Azhar, yaitu yang pertama, faktor internal. Kebutuhan umat Islam yang sangat pragmatis memerlukan sistem pendidikan Islam yang benar-benar dapat dilaksanakan referensi untuk mencetak insan muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, faktor eksternal. Adanya ikatan Islam dengan Barat juga menjadi salah satu faktornya. Hal yang terpenting dapat diamati. Setidaknya kontak ini punya untuk menginspirasi dan membawa perubahan pragmatis dalam umat Islam untuk terus berlanjut untuk belajar dari Barat, sehingga seseorang dapat mengatasi latar belakang persepsinya, diminimalkan puncak kejayaan Islam terjadi di berbagai bidang dan menjadi pusat peradaban dunia ketika dinasti Abbasiyah berkuasa di Baghdad. Pada saat yang sama, pusat peradaban ada di belahan dunia Barat didirikan oleh keturunan Bani Umayyah di Spanyol, dilanjutkan dengan dinasti Fatimiyah di Mesir. Ketiga pusat kerja ini berpartisipasi perkembangan luar biasa terhadap peradaban Islam, dan tidak hanya itu, mengangkat
Islam, namun juga menjadi alasan kebangkitan Eropa. Keterbelakangan Barat, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, peranan Universitas Al-Azhar secara luas dalam dunia pendidikan Islam. Sejak dulu hingga sekarang dapat dilihat bahwa Universitas Al-Azhar yang berusia sekitar 1000 tahun memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan pembangunan Islam, baik di Mesir maupun di seluruh dunia Muslim. Universitas Al-Azhar merupakan kebanggaan rakyat Mesir dan dianggap sebagai perintis utama dalam modernisasi lembaga dan pendidikan Islam global. Pengaruhnya sangat luas mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Mesir hingga negara-negara Muslim lainnya termasuk Indonesia. Salah satu keunikan universitas ini adalah habitatnya bagi mahasiswa dari latar belakang etnis yang berbeda dan dari berbagai negara. Mahasiswa dari seluruh dunia datang untuk belajar di sana. Al-Azhar juga telah membuka cabang di beberapa negara Muslim lainnya dan jumlah mahasiswa yang belajar di sana terus ditambah sebagaimana yang diungkapkan oleh Bayard.G, yang maksudnya adalah Al-Azhar adalah pusat pendidikan yang paling kokoh dan unik di Mesir, juga merupakan pusat pendidikan tertinggi. Sementara ini, 4 universitas di negara ini telah berkembang dan universitas-universitas modern juga telah muncul di beberapa negara Muslim lainnya. Selain itu, sistem sekolah sekuler yang luas telah diorganisir untuk pelajar pemuda. Pada tahun 1958 terdapat 2.323.000 peserta didik laki-laki dan perempuan di tingkat dasar, 300.000 di tingkat sekolah menengah, dan 78.300 di tingkat sekolah kejuruan di Mesir. Saat ini Al-Azhar mulai melihat pentingnya mempelajari sistem penelitian yang dilakukan oleh universitas di Barat dan mengirim mahasiswa terbaiknya pergi belajar di Eropa dan Amerika. Hal ini bertujuan untuk mengikuti perkembangan ilmiah internasional serta memperdalam pemahaman agama Islam. Banyak duta Al-Azhar yang berhasil meraih gelar PhD dan dari berbagai universitas luar, seperti Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekh Dr. Muhammad Al-Bahi dan lain sebagainya. Pada tahun 1930 Masehi, Undang-Undang Nomor 49 diperlukan untuk mengatur Al-Azhar yang mencakup pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Universitas Al-Azhar dibagi menjadi 3 fakultas syariah, Usuluddin dan Bahasa Arab. Fakultas utama yaitu Syariah, berlokasi di Kairo dan didirikan pada tahun 1930 Masehi. Awalnya dengan nama yang sama, namun pada tahun 1961 nama fakultas ini dirubah. Fakultas Usuluddin dan Bahasa Arab juga dibangun pada tahun 1930 Masehi dan penjurusan mereka jatuh pulang pada tahun 1961 Masehi. Fakultas Dakwah Islamiyah kemudian dibangun pada tahun 1978 berdasarkan keputusan Presiden nomor 380 yang dikeluarkan pada 16 Ramadan 1398 Hijriah atau 20 Agustus 1978. Fakultas Dirasah Islamiyah wal Arabiyah memulai kuliahnya pada tahun 1965 Masehi sebagai salah satu jurusan dari Fakultas Syariah. Kemudian pada tahun 1972 keputusan Presiden nomor 7 mengubah status fakultas ini menjadi lembaga tersendiri dengan nama Ma'had Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah. Namun pada tahun 1976 keputusan Presiden nomor 299 mengembalikan status sebagai fakultas tersendiri dengan jurusan Usuluddin, Syariah, Islamiyah, Bahasa dan Sastra Arab. Banyak mahasiswa Al-Azhar yang berasal dari berbagai negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Darussalam.
Mereka juga dari Asia Selatan termasuk India, Pakistan, dan Afghanistan, serta dari Arab Saudi, Turki, Yunani, dan beberapa negara lainnya seperti Rusia dan Yugoslavia. Keberagaman asal negara mahasiswanya memberikan reputasi gemilang universitas ini karena mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka untuk menimba ilmu di Al-Azhar meskipun harus menyeberangi lautan. Salah satu kebijakan Al-Azhar memberikan dampak yang sangat positif bagi umat Islam adalah memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat Mesir, khususnya menawarkan beasiswa kepada pelajar dari luar Mesir termasuk pelajar dari Indonesia. Ini membantu seorang pelajar yang kurang mampu secara ekonomi untuk memperoleh ilmu pengetahuan di kampus ini. Al-Azhar juga memfasilitasi asrama bagi pelajar dari Mesir maupun di luar Mesir. Beberapa tokoh ternama saat ini merupakan alumni Al-Azhar Timur Tengah yang antara lain yaitu Yusuf Al-Qaradawi, Wahab Suhaili, dan lain-lain. Salah satu alumni Indonesia yang paling terkenal adalah Buya Hamka, seorang tokoh intelektual Islam, penyair dan penulis produktif yang menerima gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1958 Masehi. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow.